Kembali lagi bersama Kori Hairunisa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji Wilcoxon dan cara melakukan uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Uji Wilcoxon adalah bagian dari uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon biasa digunakan pada penelitian desain pre-post-test. Uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Jadi, jika data kalian tidak normal, tidak perlu panik karena ada alternatif uji yaitu Wilcoxon. Asumsi yang harus dipenuhi pada uji Wilcoxon yaitu yang pertama, data sampel tidak berdistribusi normal. Lalu, dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau anggota sampel dua kelompok sama. Yang ketiga, sampel berskala minimal data ordinal, interval, atau rasio. Dan yang terakhir, jumlah sampel pada kedua kelompok sama. Itulah sekilas informasi mengenai uji Wilcoxon. Selanjutnya, mari kita lakukan uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Pertama-tama, siapkan data penelitian. Misalnya, di sini saya telah menyiapkan hasil pretest dan post-test pada bidang studi matematika sebanyak 35 responden. Kemudian, salin data yang telah disiapkan ke data view di aplikasi SPSS. Lalu, klik variabel view, ubah kalimat var 0001 menjadi pre dan var 0002 menjadi post. Untuk di kolom label, isi baris pertama dengan kalimat pretest dan di baris kedua dengan post-test. Untuk kolom desimalnya, kita ubah saja menjadi 0 agar tidak ada koma di tampilan datanya. Lalu kita kembali ke data view, datanya menjadi tidak ada koma karena sudah dihilangkan. Karena datanya sudah siap, saatnya kita lakukan uji Wilcoxon. Caranya yaitu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, pilih To Related Sample. Setelah muncul kotak dialog, klik Pretest dan pindahkan ke kanan untuk mengisi variabel 1. Begitu pula post-testnya, pindahkan ke kanan untuk mengisi variabel 2. Pastikan uji Wilcoxon sudah dicentang. Lalu, klik OK. Maka akan keluar hasil uji seperti ini. Untuk menginterpretasikan hasil ujinya, mari kita buka catatan kita kembali. Pada hasil uji terdapat tabel ranks. Untuk interpretasi tabel ranks, ada dua hal yang harus digarisbawahi. Ada negative ranks untuk melihat penurunan dari pretest ke post-test, sedangkan positive ranks untuk melihat peningkatan dari pretest ke post-test. Lalu, TIS adalah nilai yang memiliki kesamaan antara nilai pretest dan post-testnya. Berdasarkan hasil uji tes Wilcoxon yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, untuk negative ranks 35 responden kita itu tidak ada yang mengalami penurunan, baik dari mean rank atau rata-ratanya maupun sum of rank-nya atau total jumlah ranking negatifnya karena nilainya 0. Lalu dari 35 responden, rata-rata peningkatannya atau mean rank-nya itu 18 dan sum of rank-nya atau jumlah ranking positifnya itu 630.
Lalu TIS-nya adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Selanjutnya kita ke tabel kedua, yaitu ada tabel tes statistik untuk melihat apakah hipotesis kita itu diterima atau ditolak. Misalnya, kita membuat hipotesis bahwa terdapat pengaruh penggunaan media PowerPoint 3D terhadap hasil belajar matematika pada siswa SD kelas 5. Untuk dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kita lihat pada hasil tes statistik kita, nilai signifikansinya adalah 0,00, yang mana itu kurang dari 0,05. Maka hipotesis kita diterima. Artinya benar, terdapat pengaruh penggunaan media PowerPoint 3D terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 5. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.